Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 12 orang, yaitu yang pertama Asmiatun Nisa, Askia Zil Izati, Brilian Bagaskoro, Yunia Silawati, Bagus Taufik Riyadi, Fadilah Miftahul Ilmi, Kelvin Demanda, Dwi Zulianas, Ricah Dian Azizah, Tata Rahmasari, Baiti Nur Karisma, dan Kanzu Wita Fitri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait fungsi pangkat pada bilangan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan terkait materi fungsi pangkat pada bilangan kompleks. Yang pertama, definisi. Fungsi pangkat untuk setiap bilangan kompleks Z didefinisikan sebagai fungsi berbentuk fungsi Z sama dengan Z pangkat N, di mana N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Fungsi pangkat lebih mudah dipahami menggunakan bentuk kutub bilangan kompleks. Misalkan Z sama dengan C kali cos T tambah I sin T. Maka transformasi bentuk pangkat ini menggunakan pangkat tinggi yang diperoleh menggunakan Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali cos NT tambah I sin NT. Dari bentuk terakhir ini diketahui bahwa setiap titik Z dengan modulus R dipetakan ke suatu titik dengan modulus R pangkat N dan argumen NT. Misal, jika N sama dengan 2, maka W sama dengan fungsi Z sama dengan Z pangkat 2. Kemudian disubstitusikan nilai Z sama dengan X tambah IY, sehingga didapatkan ditulis menjadi X tambah IY kuadrat sama dengan X kuadrat tambah I kuadrat Y kuadrat tambah 2XYI. Kemudian diketahui bahwa I kuadrat sama dengan min 1, maka diperoleh X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 2XY, sehingga dalam hal ini U sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat, itu merupakan real, dan V sama dengan 2XYI merupakan imajiner. Namun, untuk menentukan pangkat yang lebih tinggi, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga dibutuhkan cara lain, yaitu dengan mengubah bilangan kompleks tersebut ke dalam bentuk eksponensial untuk menentukan hasil pangkat dari bilangan kompleks. Misalkan untuk bilangan kompleks Z sama dengan cos theta plus I sin theta. Pertama, ubah ke dalam bentuk eksponensial. Cos theta ditambah I sin theta sama dengan E pangkat I theta, sehingga cos theta plus I sin theta pangkat N sama dengan E pangkat I theta dipangkatkan lagi dengan N sama dengan E pangkat I theta dikali E pangkat I theta, dan seterusnya sama dengan E pangkat I kali theta plus theta plus theta plus theta sama dengan E pangkat in theta sama dengan cos n theta plus I sin n theta, diperoleh cos theta plus I sin theta pangkat n sama dengan cos n theta sama dengan I sin n theta. Hasil ini berlaku untuk setiap bilangan asli n dan disebut sebagai teorema de Moivre. Berikutnya, kita coba untuk bilangan kompleks secara umum. Nah, misalkan Z adalah bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, yaitu dapat dituliskan sebagai Z sama dengan R dikali E pangkat I dikali theta. Untuk bilangan asli N diperoleh Z dipangkatkan dengan N sama dengan R dikali E dipangkatkan dengan I dikali dengan theta, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, sehingga dapat dituliskan dengan R dikali E dipangkatkan dengan I dikali theta, kemudian dikalikan dengan dirinya sendiri, dan seterusnya hingga N. Nah, dapat dituliskan untuk
R-nya sendiri dapat dikeluarkan menjadi R dikali R dan seterusnya hingga N, kemudian dikalikan dengan E dipangkatkan I dikali theta dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Sehingga didapatkan untuk formula pertama yaitu R dipangkatkan N kemudian dikalikan dengan E dipangkatkan I dikali dengan N dikali theta. Nah, formula 1 juga berlaku untuk N sama dengan 0, di mana jika N adalah bilangan bulat negatif, maka Z dipangkatkan N sama dengan Z dipangkatkan 1, negatif 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif N. Nah, dengan negatif N sebagai bilangan asli. Dalam tulisan sebelumnya, kita telah membahas tentang inverse dari bilangan kompleks Z dalam bentuk eksponensial, yaitu di mana Z dipangkatkan N sama dengan 1 dibagi R dikali dengan E dipangkatkan dengan negatif I theta. Nah, berdasarkan formula 1 tadi diperoleh Z dipangkatkan N sama dengan Z pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi dengan negatif N, atau bisa dapat dituliskan disubstitusikan menjadi 1 dibagi R dikali E dipangkatkan dengan I dikali negatif theta kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif N. Nah, selanjutnya dapat dituliskan sebagai 1 dibagi R atau 1 per R dipangkatkan dengan negatif N kemudian dikalikan dengan E dipangkatkan dengan I dikali negatif theta dikali negatif N sehingga diperoleh R dipangkatkan N dikali E dipangkatkan I dikali N dikali theta. Jadi, untuk setiap bilangan bulat N dan bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, Z sama dengan R dikali E pangkat I kali theta berlaku Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I kali N kali theta. Nah, agar lebih jelas, kita akan membahas beberapa contoh soal sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita memasuki contoh soal 1, yaitu bila kita mempunyai pangkat W sama dengan Z pangkat 3, maka untuk titik Z sama dengan 2 cos Pi ditambah I sin Pi di bawah fungsi W sama dengan Z pangkat N dipetakan ke W sama dengan 2 pangkat 3 cos 3 Pi ditambah I sin 3 Pi, maka hasilnya akan 8 dikali 0 min I sama dengan min 8. Lalu contoh soal 2. Tentukan hasil pemetaan fungsi kuadrat fz sama dengan z pangkat 2 terhadap garis y sama dengan 2x. Karena diketahui y sama dengan 2x, maka u sama dengan x kuadrat min y kuadrat sama dengan x kuadrat min 4x kuadrat sama dengan hasilnya min 2x pangkat 2 lebih kecil dari 0. Dan V sama dengan 2XY sama dengan 2X kali 2X, maka hasilnya 4X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Selain itu diperoleh hubungan antara U dan V, yaitu U sama dengan 4X kuadrat dan min 2U sama dengan min 2U. Jadi diperoleh bagian dari garis V sama dengan min 2U di kuadran 2 di bidang W seperti diperlihatkan di dalam garis berwarna merah pada gambar di bawah ini. Selanjutnya contoh ketiga, tentukan hasil pemetaan fungsi kuadrat fz sama dengan z kuadrat terhadap hiperbola y sama dengan min 3 per x. Jadi karena diketahui y sama dengan min 3 per x, maka u sama dengan x kuadrat min 9 per x kuadrat sama dengan x pangkat 4 min 9 per x kuadrat. Dan V sama dengan 2XY sama dengan 2X min 3 per X sama dengan min 6. Dalam contoh ini, U bernilai real positif maupun negatif, namun V selalu konstan, yaitu V sama dengan min 6. Jadi,
Hasil transformasi hiperbola Y sama dengan min 3 per X oleh fungsi kuadrat fz sama dengan z kuadrat berupa garis horizontal V sama dengan min 6. Contoh nomor 4, carilah peta dari daerah segitiga yang dibatasi oleh titik 0,0, 0,1, dan 1,0 oleh W sama dengan Z kuadrat seperti pada gambar 2.14. Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka W sama dengan Z kuadrat itu sama dengan X ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2IXY. Berdasarkan informasi di atas diperoleh U sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat dan P sama dengan 2IXY. Selanjutnya untuk kasus sumbu X maka Y sama dengan 0. Akibatnya U sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi 0 kuadrat yang artinya X kuadrat. V sama dengan 2XY. Karena Y sama dengan 0 maka 2 dikalikan X dikalikan 0 itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk kasus sumbu Y maka X sama dengan 0. Akibatnya U sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ini sama dengan 0 kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan negatif Y kuadrat dan P sama dengan 2XY yang artinya P sama dengan 0. Karena sumbu Y membawa titik A 0,0 dan C 0,1 maka pemetaannya menjadi A aksen 0,0 dan C aksen itu sama dengan negatif 1,0. Selanjutnya kita perhatikan persamaan garis yang melalui B yang titiknya 1,0 dan C 0,1. Persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan X ditambah 1 dengan mensubstitusikan nilai Y ke dalam persamaan U dan V diperoleh U sama dengan X kuadrat dikurangi 1 dikurang X kuadrat ini akan sama dengan 2X dikurang 1 atau X sama dengan U dibagi 1 per 2. Selanjutnya untuk V 2XY ini sama dengan 2X dikalikan 1 dikurangi X atau V sama dengan setengah ditambah setengah U kuadrat. Bila digambarkan persamaan V merupakan parabola seperti pada gambar berikut. Baik, sekian penjelasan dari kami terkait fungsi pangkat. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Untuk itu, sebelum saya tutup, saya ada pantun. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Di Tanah Abang ketemu Bang Alex. Kalau adek mau sama abang, yuk belajar fungsi kompleks. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.